Ini adalah pengalaman seramku saat menjalankan tugas dari kampus, yaitu pada waktu KKN. Sebuah pengalaman menyeramkan yang tidak pernah aku lupakan dan jadi mimpi burukku setiap malam. Jika harus diceritakan, jujur, setelah ini pasti aku tidak bisa tidur karena akan kembali mengingatnya terus-menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Bisma. Saat itu aku masih seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri yang ada di kota Yogyakarta. Tahun lalu aku melakukan kegiatan KKN di sebuah desa yang cukup jauh dari tempat kuliahku. Selama sebulan aku akan tinggal bersama 14 orang teman-temanku di sebuah rumah atau posko yang ada di desa itu. Sebenarnya aku anak yang cukup sensitif dengan hal-hal yang berbau mistis, dan teman-temanku juga menyadari akan hal itu. Sejak hari pertama tinggal, sebenarnya aku sudah merasakan perasaan kurang enak, tapi aku selalu menutupinya karena aku ingin menjalani KKN ini dengan sewajarnya. Lokasi KKN kami ini cukup jauh dari perkotaan, bahkan lokasi tempat kami tinggal untuk sementara di sana pun lumayan jauh dari pusat desa. Bisa dibilang ini seperti masuk lagi ke pelosok yang paling dalam dari desa itu. Jika ingin berbelanja kebutuhan makanan pun, kami harus ke sebuah kecamatan yang jaraknya lumayan jauh. Agak malas sih, tapi mau tidak mau kami harus melakukannya. Di sepanjang jalan menuju kecamatan, terdapat sebuah rumah tua dan juga kompleks pemakaman yang cukup besar. Hari demi hari berlalu, sampailah pada hari itu. Saat itu, kebetulan aku sedang mengikuti turnamen game online yang sebelum kegiatan KKN ini dimulai, rangkaiannya sudah berjalan. Dan malam itu adalah babak penentuan juara. Maka mau tidak mau aku harus ikut. Namun karena ini di desa, koneksi internetnya sangat susah sekali didapat. Sinyalnya sangat jelek. Akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan fasilitas wifi yang ada di dekat kantor kecamatan. Kami mengetahui kalau di sana satu-satunya yang ada fasilitas wifi-nya, karena di hari pertama saat melakukan KKN, kami sudah sering bolak-balik ke sana dan memakai fasilitas itu untuk mengerjakan tugas laporan atau sekedar berkirim email. Saat itu, aku meminta temanku Aga untuk menemaniku pergi ke sana. Sekitar jam 7 malam, kami pun berangkat. Kira-kira butuh 10 menit untuk bisa sampai di kantor kecamatan. Selama perjalanan menuju ke kantor kecamatan itu, Aga terlihat cukup gugup. Dia memang agak penakut orangnya, dan dia menegaskan padaku untuk tidak bilang yang aneh-aneh. Bahkan dia menyarankan agar aku menutup mata dan menunduk saja ketika dibonceng olehnya, karena Aga tahu aku sensitif dengan hal-hal seperti itu. Takutnya selama perjalanan aku bilang yang aneh-aneh. Ditambah ada rumor di desa itu kalau ada rumah kosong di dekat kuburan yang katanya angker. Aku pun setuju dan aku juga tidak mau bertemu dengan yang seperti itu. Selama perjalanan aku berusaha untuk tidak berpikiran aneh-aneh, mencoba fokus pada pertandingan yang akan aku ikuti. Sesekali kulihat jalan di depan cukup kelam
dan sudah pasti sepi. Bisa dibayangkan, desa pelosok jarang dijamah orang. Minim penerangan jalan, bahkan hampir tidak ada. Ditambah jalan yang tidak terlalu rapi karena belum semuanya diaspal, masih bebatuan. Penerangan hanya dari lampu motor yang menerangi jalan kami. Akhirnya kami melewati daerah kuburan dan rumah kosong yang katanya angker itu. Mau tidak mau, kami harus melewatinya karena jalan menuju kantor kecamatan satu-satunya hanya melewati jalan itu. Belum juga melewati kuburan dan rumah kosong itu, dari kejauhan aku seperti melihat sesuatu yang bergerak dan melintas, berkelebat melayang sangat cepat. Sesuatu yang berwarna putih. Begitu melihat itu, aku langsung menundukkan kepala. Aku tahan untuk tidak berkata pada Aga sambil terus menutup mata. Singkat cerita, kami pun sampai di kantor kecamatan. Selama perjalanan melewati kuburan dan rumah kosong itu membuatku tidak nyaman, tapi aku harus berkonsentrasi dengan pertandinganku. Aku langsung menghubungkan koneksi internet ke handphoneku dan siap-siap memulai pertandingan. Waktu pun berlalu. Mungkin memang bukan rezekiku untuk memenangi pertandingan itu. Aku kalah. Bukan hanya kerjasama tim, satu lagi yang jadi penghambat pertandingan itu adalah koneksi internet yang buruk. Meskipun wifi di sini tidak ada yang pakai, namun koneksinya kurang stabil. Ya, mau bagaimana lagi, sudah menjadi resiko di desa pelosok. Kulihat saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sebelum semakin malam, aku pun mengajak Aga untuk menginap saja di kantor kecamatan. Entahlah, perasaanku agak tidak enak saat itu. Namun, Aga menolaknya dan meminta kembali saja ke posko atau tempat kami menginap. Aku sempat bilang bahwa ini sudah terlalu malam. Takut terjadi apa-apa, maka lebih baik menginap di kantor kecamatan yang sudah jelas-jelas aman. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya aku mengalah dan kami pun pulang. Di perjalanan pulang, aku sudah mulai merasa tidak enak hati. Bahkan aku merasa udara malam itu semakin lama semakin dingin hingga terasa menusuk sampai ke tulang, dan entah kenapa tiba-tiba nafasku terasa sesak. Seluruh tubuhku terasa sangat dingin. Telapak tanganku pun seakan mati rasa. Sampai aku tersadar hal itu terjadi ketika kami melewati rumah kosong itu. Aku coba terus menahan, menjernihkan pikiranku dan coba terus bernafas. Mataku ingin terpejam, namun ada sesuatu yang memaksaku untuk membuka mataku. Sampai ketika ku buka mataku, apa tuh? Jantungku berdegup sangat kencang ketika kami melewati area pemakaman. Dan aku melihat sekeliling kami, kiri dan kanan, banyak bermunculan sosok yang terbungkus dengan kain kafan yang sudah lusuh. Bahkan beberapa di antaranya nampak seperti berdarah, tapi sudah mengering. Hingga tercium bau busuk seperti bau bangkai yang sangat menyengat. Di area pekuburan itu, kulihat banyak sekali pocong. Refleks, aku pun langsung menundukkan kepalaku, memegang Aga dengan erat sambil menyuruhnya agar cepat-cepat sampai ke rumah. Aga yang sadar akan hal itu
langsung menancap gas sangat kencang, sampai akhirnya kami pun sampai di posko tempat tinggal kami. Begitu sampai, aku langsung bergegas masuk ke kamar untuk segera tidur. Kupejamkan mata, namun sosok pocong yang kulihat di area kuburan itu masih terlihat sangat jelas di pikiranku. Terus terbayang-bayang. Aku tidak langsung ceritakan pada Aga dan memutuskan untuk tidur saja. Ku tarik selimut, ku miringkan badanku mencari posisi yang nyaman untuk tidur. Dalam hati, terus berdoa menenangkan diri sampai akhirnya setelah cukup lama aku pun terlelap tidur. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba saja aku terbangun karena aku mendengar ada suara benda yang jatuh. Masih setengah sadar, ku dengar lagi suara benda jatuh itu. Suara dari mana itu? Ketika ku buka mataku lebih jelas, astagfirullah. Kulihat tepat di hadapanku berdiri satu sosok pocong. Ternyata suara yang dari tadi ku dengar itu adalah sosok pocong yang sedang melompat tepat di sebelah tempat tidurku, tepat di depan wajahku. Terlihat kain kafan yang membalut tubuhnya sangat kusam dan kotor, bahkan seperti ada bekas habis terbakar. Tercium bau gosong dan busuk yang bercampur sangat menyengat. Baru kali ini dalam hidupku mencium bau yang sangat tidak enak ini dan membuatku ingin muntah. Kepalaku pusing, perutku pun mual. Dan tiba-tiba sosok pocong itu membungkukkan badannya seperti posisi ruku. Dan kini wajahnya sangat dekat dengan wajahku. Ya Allah, tolong aku. Mukanya sangat menyeramkan. Seluruh wajahnya terlihat seperti arang yang sudah terbakar hitam. Namun, seperti ada tekstur keras di wajahnya. Dadaku semakin sesak sekarang. Matanya melotot menatap tajam. Aku tidak bisa bernafas. Aku ingin sekali berteriak, namun suaraku tidak bisa keluar sampai ada yang menggoyang-goyangkan badanku. Dan ketika itu, aku langsung tersadar. Ketika itu, salah satu temanku membangunkanku. Ia berkata aku mengigau, padahal saat itu jelas aku tidak mengigau dan melihat sosok lain di depanku. Teman-temanku yang penasaran akhirnya bertanya apa yang terjadi. Ku bilang, aku melihat sosok pocong yang mengikuti kami dari area kuburan. Setelah ku ceritakan itu, keesokan harinya aku bertemu beberapa warga. Dan aku pun sempat menyinggung kejadian semalam. Mereka berkata, ya, memang sering terlihat sosok pocong. Biasanya memang suka ikut dari area pemakaman. Warga sana pun berkata padaku bahwa jika sudah lewat Isya, tidak ada lagi yang cukup bernyali untuk melewati daerah sana. Karena sering terjadi kejadian-kejadian yang di luar akal sehat. Dan orang yang punya sensitivitas tinggi terhadap hal-hal seperti itu menjadi satu target untuk mereka yang ingin berkomunikasi. Entah apa yang ingin disampaikan sosok itu. Apakah mereka terganggu dengan kehadiran kami atau ada hal-hal lain? Entahlah. Yang jelas, malam-malam berikutnya selepas Isya, kami sudah tidak berani keluar dari rumah yang ada di desa itu. Nah, demikianlah teman-teman cerita pada kesempatan kali ini.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.